Shalom Jemaat Tuhan. Ada sukacitanya hari ini? Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup tahun ini dengan banyak menyembah, kita kunci tahun ini dengan banyak bersyukur. Satu hati masuk hadirat Tuhan, maka kita akan naikkan korban syukur ke hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita bersyukur pasti akan ada mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Berdiri kita menyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih
berdiri kita nyanyikan Thank you Jesus. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dari kami. Sebab hanya Engkau Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, only by your grace that I could be today. Forever I will praise your name. Sekali lagi katakan Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I believe today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan untuk sepanjang tahun ini, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi Tuhan, Tuhan sertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kami dari penghujung akhir tahun ini. Kami mau melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami akan membuka tahun yang baru dengan penyertaan Tuhan yang semakin dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau meninggalkan semua persoalan, masalah, beban kehidupan kami, bahkan kepahitan hati kami hari ini juga kami mau berikan kepada Tuhan, dan kami percaya hari-hari yang baru yang akan kami lalui di tahun 2025 dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Akan ada kemenangan dan mujizat, akan ada kesembuhan yang kami alami, yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih bersama Bapa. Terima kasih. Kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan kami saat ini. Kami mau bawa korban pujian menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan kepada kanan kiri saudara, katakan terima kemenangan dari Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menikmati sukacita sorga yang ada terjun dalam kehidupan kita, yang akan terisi dalam hati saya dan saudara pagi ini. Mari sama-sama kita katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
sorga. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya. Taklukkan, mari sama-sama kita angkat tangan puji Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah takkan hilang, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sekali lagi katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Masih ada sukacita saudara? Amin. Kita akan terus memuji Tuhan di akhir minggu ini tahun 2024. Mari sama-sama kita nyanyikan bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Sebab Dia baik. Silakan duduk semua jemaat. Saya akan membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin rindu untuk menceritakan kasih Tuhan sepanjang tahun ini dalam kehidupan keluarganya atau secara pribadi. Saya persilakan waktu. Panas coba.
Shalom, puji Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan sebab begitu besar kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Baru-baru ini saya merasakan betul pertolongan Tuhan di dalam masalah yang saya hadapi. Gimana ya ceritanya? Itu benar-benar surprise ya, akhir tahun sudah mau cuti rencananya, tapi gagal semua ya. Nggak diizinkan cuti, akhirnya ya tetap ada sukacita Natal sih yang dirasakan, masih bisa berkumpul bersama saudara-saudara dan ketemu sama yang lainnya ya. Ya semuanya berawal dari kalau misalnya akhir tahun, pagi saya mau cuti pasti ada audit di bagian keuangan kan, mereka minta data-datanya, setoran-setoran uangnya. Apalagi ke saya bagian keuangan kan, jadi sebelum cuti biar semuanya selesai, enak saya tinggal masuk nggak ada masalah, jadi saya setor. Nah pas saya mau setor itu kok ada beberapa bagian uang itu yang seharusnya disetor nggak ada sama sekali. Nah saya itu bingung kan, sudah dari tanggal bulan Desember itu saya mau setor dari tanggal 1 sampai tanggal 16 saya mau setor kan. Tapi ada satu tanggal itu yang uangnya nggak ada sama sekali. Saya bingung nyariin kan di mana. Kata teman mungkin selisih ke di mana gitu, nah jadi cariin aja. Nah, tapi saya sudah merasa semua sudah saya bukain, semuanya sudah saya bukain, cari-cari di tempat-tempat itu nggak ada sama sekali uangnya itu. Ketemu, saya pikir kan jatuh, mungkin masuk di tempat sampah karena kebetulan di tempat saya duduk itu di bawah mejanya itu ada tempat sampah. Saya pikir tuh masuk ke situ kan. Semuanya tuh ketahuannya tuh sebelumnya tuh sih sebelumnya itu sempat saya nyari-nyari kantong uang tanggal 29 gitu. Tanggal 29 itu saya cari nggak ketemu, semua teman-teman saya tanyain, mereka juga nggak ada yang tahu kan, karena memang pegang kunci saya sama teman saya satunya. Jadi berdua aja yang tahu, saya cari itu nggak ketemu. Sampai setelah saya cari nggak ketemu, saya tanya lagi ke bagian atasan saya yang kalau misalnya setor itu kan ke dia, saya serahkan data-datanya. Saya tanya apa tanggal ini saya sudah setor ke dia. Baru dia buka-buka datanya, belum Tin, kamu belum setor uangnya. Bingung sudah ini kan, akhirnya karena itu juga sudah malam, jadi saya tinggal aja. Malam itu nggak bisa tidur juga, kepikiran uang berapa juta itu. Jadi besoknya saya turun kerja, selesai saya hitung uang kasir, saya cari lagi kantongannya itu. Pas saya buka, laci saya angkat, ketemu itu ada di paling atas, ditaruh di paling atas, baru nggak ada tanggalnya sama sekali, cuma tertulis. Cuma saya cocokkan dengan data uangnya cocok, jadi itu. Nah disitu saya bingung, saya sudah cari semua di laci sama semua, saya cocokkan juga tanggal-tanggalnya nggak ada, tapi kok ini tiba-tiba ada. Aku bilang, pertolongan Tuhan ini, aduh ya ampun, aku bilang puji Tuhan. Nah malamnya tuh pas ketemu saya ceritakan ke bagian keuangan saya juga heran, kok bisa Tin? Iya Mbak. Baru habis itu saya setorkan ke tangannya. Nah ketahuan lagi tanggal 6 Desember itu yang nggak ada, yang saya bilang saya pikir masih ke kantong ke tempat sampah kan. Nah saya bingung lagi nyari yang itu, katanya kok bisa Tin? Tanggal 29 ketemu pertama hilang langsung tiba-tiba muncul, dan sekarang tanggal 6 nya nggak ada. Saya juga nggak tahu ya Mbak. Nah malam baru habis itu kan karena sudah malam juga, saya pikir besok aja lagi saya lanjutkan lagi cari uangnya itu, sama sampai lagi nggak bisa tidur lagi, sudah nggak bisa tidur berapa hari itu lembur dari pagi sampai malam karena menyelesaikan itu. Kayaknya besoknya itu karena saya mau cuti besoknya, itu kan tanggal 22 saya mau cuti, tanggal 21 itu saya istilahnya mau setor semua uang-uangnya itu. Saya nggak rela gitu lagi, masa sih tanggal 6 itu udah ada sama sekali. Saya tetap aja saya cari-cari bongkar. Nah pas saya ketemu di belakang laci di belakang tempat duduk teman saya itu kan ada laci, baru itu ketutupan sama bantek itu. Pas saya hati saya itu berbicara supaya ngecek itu ada di bawah di situ. Pas saya cek ketemu ada plastik di situ isinya uang. Saya pikir cuma satu kantong, sekalinya ada 3 kantong.
Itu saya nggak tahu kalau itu kantong bukan cuma tanggal 6 aja, kayaknya ada tanggal lain lagi yang nggak ada. Pas saya cek, sudah senang saya ini kan, puji Tuhan, pertolongan Tuhan ini ketemu. Kayaknya pas saya cek uangnya itu ada tapi nggak lengkap, uang besarnya itu diambil, tinggal uang kecil disisainnya itu tanggal uang 20, 10 apa 50 sama 100-nya sudah diambil sama dia. Aduh. Maka besoknya saya mau cuti lagi, saya bilang ketemu kayak gini bakalan batal ini cutinya, bakal enggak dibolehin cuti. Akhirnya besoknya itu seharusnya saya sudah cuti, tapi saya turun pagi-pagi karena kan tanggung jawab saya pegang uang sebelum saya setorkan ke bagian keuangan, itu masih tanggung jawab saya. Jadi kalau ada kurang atau apa, saya yang harus nombokin. Nah, saya datang pagi-pagi ke dia, saya ceritain, langsung habis itu di sidang saya sama teman saya ditanya-tanya, dikasih istilahnya dikasih ruang untuk mengaku saat itu. Teman saya itu ngasih tiga kesempatan pengakuan gitu. Nah, kalau yang pertama enggak ngaku itu kan masih bertiga antara divisi keuangan, setidaknya ngaku yang ngambil, tapi enggak ada yang mau ngaku karena saya enggak merasa ngambil, enggak mungkin ya saya ngaku kan. Di sini saya merasa dirugikan kalau misalnya enggak ketemu, saya harus tanggung jawab bayar. Nah, yang kedua yang pas panggilan pertama enggak ada yang mengaku. Panggilan kedua itu di tempat atas saya, kayak supervisor saya yang bagian keuangan, dia tetap enggak ada yang mengaku. Dan yang ketiga itu spesial kan, tanggal 23 itu kebetulan ada atasan saya, anaknya bos saya datang, karena kebetulan tanggal 23 itu hari ulang tahun toko, ulang tahunnya Mekarsari kan, dirayain bersama sama kumpul di situ. Seharusnya bahagia, kok perasaan ini enggak bahagia, enggak. Semua pada senyum-senyum, foto-foto apa, kok saya aduh muka ini sudah enggak enak betul gitu nah. Enggak sejahtera, enggak bahagia banget. Selesai acara itu atasan saya ini yang supervisor melaporkan ke bos saya ini kalau terjadi kejadian seperti itu kan, kehilangan. Dipanggillah kami berdua, karena yang bagian uang itu yang megang aksesnya itu, kuncinya itu ada 2 orang, seharusnya 3, supervisor saya. Supervisor itu sudah nyerahkan semua kunci keuangan itu ke saya sama teman saya, jadi yang tahu itu cuma berdua. Jadi dibilang kalau misalnya ada kehilangan antara kalian berdua, kalau ada Kristi sama dia. Nah, setelah kami dipanggil berdua, jadi ketemu sama bos sama atasan saya ini, tetap dia teman saya ini nggak mau ngaku kalau dia ngambil kan, nggak mau ngaku dia. Sekalinya dipanggil lagi satu-satu, saya sendiri, teman saya sendiri, sama ada juga saksi yang menemukan yang pas saya dapat itu dia kan melihat jadi saksi. Nah, pas giliran saya sudah ditanya-tanya, sudah selesai, saya sudah disuruh balik ke tempat saya. Pas giliran teman saya ini ditanya, ruangannya itu kan sedikit terpisah, tapi masih tetap bisa mendengar. Saya dengar di sana dia nangis. Saya nggak tahu juga kenapa dia nangis gitu kan. Ya ternyata pas sudah agak lama tahu dia keluar kayak gini. Dia manggil saya, sudah nangis dia tuh betul-betul katanya gini, Mbak, saya mau bicara dulu katanya kayak gitu. Dia bicara sama saya, dia ngajak saya keluar. Dan kok di luar itu loh rame, banyak konsumen apa namanya. Tapi ya saya turutin aja. Dia ngomong, Mbak, saya minta maaf katanya. Saya sudah nuduh Mbak buat Mbak bermasalah kayak gitu, apalagi Mbak mau cuti jadinya gagal cuti. Tanya saya yang ngambil uangnya katanya kayak gitu. Akhirnya dia mengaku. Tapi ya saya bilang kenapa kok kayak gitu? Misalnya dia ada masalah atau apa kan bisa ngomong atau apa gitu, walaupun sedikit-sedikit saya bisa bantu gitu. Nah kalau dia butuh uang bisa lah saya bantu walaupun sedikit-sedikit, nggak usah sampai ngambil uang kayak gitu kan. Nah akhirnya dia yang bermasalah kan sama pimpinan sama teman-teman yang lain. Nah di situ dia betul-betul minta maaf. Sekalinya dia masih usut-usut, katanya dia ikut permainan apa gitu yang trade yang untuk saham itu, yang modelnya saham yang naik turun kayak gini, katanya dia ikut itu kayak judi online lah kayak gitu, judi online dia ikut itu. Dia bilang kok bisa kayak gitu. Pertama memang katanya dia
dengar info dari teman ya, katanya pertama dia memang ada dapat sedikit menang. Mungkin itu dari permainannya kan dikasih pertama supaya dia ketagihan ya, dibikin dia menang, pasang berapa langsung dapat. Ujung-ujungnya nggak tahu bagaimana, ya itu sudah dia pakai duitnya. Ya ampun. Ya saya betul-betul merasakan pertolongan Tuhan ya, karena malamnya itu saya berdoa betul sama Tuhan ya, saya pikir ya ampun Tuhan, di saat ada masalah saya baru betul-betul mencari Tuhan, berdoa mencari kita bilang saat tidak ada masalah kok kayaknya melupakan Tuhan, aman-aman aja gue bilang ya ampun, namanya betul-betul manusia ya seperti ini sudah gue bilang saat ada masalah betul-betul ya, tapi di situ saya betul-betul merasakan pertolongan Tuhan, dan juga saya dikuatkan oleh firman Tuhan yang saya baca waktu itu di dalam Mazmur 23 ayat 4 kalau nggak salah, di dalam lembah kekelaman aku tetap menyertai aku, tidak takut sebab Engkau menyertai aku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Betul, saya betul-betul dikuatkan oleh firman Tuhan itu. Benar-benar saya merasakan pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan betul-betul dalam kehidupan saya. Terima kasih itu kesaksian saya dan terima kasih. Masih ada lagi jemaat Tuhan yang mau menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupannya? Ya, kalau emang tidak ada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Karena hanya bersama Tuhan, semuanya anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, saya dan saudara bisa ada di saat ini juga di akhir tahun 2024. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat berjalan melewati segala persoalan, segala masalah yang kita hadapi tahun ini. Mari kita nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jemput semua untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu dari awal. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, sebab kekuatan dari-Mu Yesus.
saya berikan kepada hambanya. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau begitu baik dan bermurah hati kepada setiap kami. Ini waktu dan saatnya kami akan mendengarkan suara Tuhan bagi kami. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan tidak ada arti apa-apanya di hadapan-Mu, kami boleh datang ya Allah di pagi hari ini, di minggu terakhir dari bulan terakhir di tahun 2024. Kami merasakan bahwa Allah begitu sangat baik bagi kami. Kalau sampai dengan hari ini kami boleh dapat berdiri di hadapan-Mu, itu adalah bagian yang paling terindah dalam setiap kehidupan yang kami lewati. Oleh karena itu di pagi hari ini kami akan mempersiapkan hati kami sebaik-baik mungkin untuk mendengarkan kebenaran-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini, tapi biarlah firman-Mu lewat kebenaran yang kami baca di pagi hari ini. Kami akan menyimpan itu di tanah hati kami yang paling baik, sehingga di tahun yang baru, di tahun 2025, benih firman itu akan bertumbuh, akan semakin besar dan akan berbunga, berbuah, dan akan dinikmati bukan saja atas diri kami, tetapi juga atas keadaan di sekitar kami. Ini doa kami di pagi hari ini. Kami sambut kebenaran-Mu, berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala dan juga ada Pastor Wesley dan juga Ibu dan juga ada Pak Marcel sama Ibu Marcel. Ibu Erlin tidak ada ya? Lagi berlibur. Oh, ada kegiatan ya? Oke, baik. Saya mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember walaupun sudah lewat dan akan menyusul tahun baru 1 Januari 2025. Baik. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sama-sama membuka di dalam Alkitab kita. Kita buka di dalam Wahyu pada pasalnya yang ketiga ayat 7. Nah, Bapak Ibu Saudara simpan itu ayat itu, lalu Bapak Ibu Saudara lagi di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Ada 2 ayat yang akan kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Bapak Ibu sudah mendapatkan semuanya? Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Jadi di Wahyu dulu baru kita kembali ke 2 Tesalonika. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud,
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 2 Tesalonika 2 ayat 13, 1, 2, 3. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Di pagi hari ini ada satu tema yang akan kita pelajari secara bersama, yaitu aku hanya diberikan satu kesempatan. Sama-sama katakan dengan saya. Tema ini 1, 2, 3. Aku hanya diberikan satu kesempatan. Saya rasa bahwa kesaksian daripada saudari kita, saya lupa, iya, kakak Kristi, kakak Kristi ya. Nah, diberikan satu kesempatan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita menyimak kesaksian daripada saudari kita, kakak Kristi, nah kita melihat bahwa hanya ada 2 orang yang memegang kunci brankas atau kunci kas keuangan. Kalau bukan temannya, maka pasti tuduhan itu akan jatuh ke Kristi. Kalau tidak ada temannya yang mengambil, maka secara otomatis tuduhan itu akan jatuh kepada kakak Kristi. Dan mau tidak mau harus menggantikan. Mau tidak mau harus mengambil uang pribadinya dan harus menutupi kas itu. Dan itu disebut dalam bahasa yang lain adalah kesempatan. Kalau dalam bahasa orang Balikpapan bilang untung. Untung bukan saya. Untung bukan saya, tapi dia. Jadi aku bisa dapat kesempatan untuk cuti dan juga dapat yang namanya THR. Tapi kalau tidak, jangan harap THR, Ibu kakak Kristi ya. Tapi puji Tuhan, kesaksian ini di hari ini akan menyambung daripada apa yang akan saya sampaikan lewat kebenaran firman di dalam Wahyu 3 dan juga di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 di dalam Wahyu dan juga ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-13 dalam Wahyu dan Tesalonika tadi. Kesempatan apa yang saya atau saudara mendapatkan di dalam iman kekristenan kita? Kesempatan apa yang saudara dan saya mendapatkannya di dalam iman kekristenan kita dari 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal berapa nanti akhir bulan ini? 31 Desember 2024. Kesempatan apa yang saudara dan saya dapatkan dalam kekristenan kita? Tadi waktu kesaksian Ibu Gembala bilang cari Yesus, untung cari Yesus. Pada saat kita susah kita cari Yesus, pada saat kita happy kita senang, mungkin kita mencari Yesus hanya 50% ya. Tapi ketika kita dalam keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, maka kita melihat bahwa 100% kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Itu bukan dialami oleh kakak Kristi saja, tapi hampir sebagian besar kita, termasuk saya, ada waktu-waktu di mana kita santai. Ada waktu-waktu di mana kita tidak peduli dengan keadaan yang ada. Tapi ada waktu di mana kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membuat yang namanya keajaiban dan anugerah yang Allah beri. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan ada slide. Oh belum masuk ya. Mungkin saya kirim ke nomornya. Oh nomor yang salah. Baik. Oke, tidak apa-apa ya. Coba saya kirim lagi supaya kita bisa pelajari ya. Kirim ke nomornya Ibu Gembala ya. Baru nanti Ibu Gembala ke nomornya Pak Wesley supaya kita sama-sama belajar. Kalau saya cuman hanya sampaikan begini kan ada yang tidak bisa dengan baik. Nah, coba Ibu Gembala. Oke, sip. Baik, kita lanjut ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya
saudara dan saya hanya diberikan satu kesempatan dalam kehidupan ini. Dan saudara dan saya diberikan satu kehidupan saja di dunia ini. Setelah saudara dan saya ada di dunia ini, dan sesudah itu saudara dan saya tidak ada lagi dalam dunia ini, betul? Pepatah mengatakan gajah yang mati meninggalkan gading. Dan manusia, saudara dan saya yang mati hanya meninggalkan nama. Dan saudara dan saya pastikan bahwa nama itu memberikan satu kesempatan yang terbaik dalam waktu kehidupan kita. Kalau saudara melihat perjalanan dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan sampai kepada kenaikan, saudara akan menemukan pada saat ada 3 salib yang ada pada waktu itu, seorang yang berada di sebelah kanan dan dia berkata begini, Guru, kalau suatu hari engkau berada di dalam firdausmu, maka bawalah aku ke sana. Itu dalam bahasa hari-hari. Ya. Tetapi yang seorang lain berkata bahwa kalau engkau Tuhan, turunkanlah kami dari tempat ini. Saudara dan saya diberikan satu kesempatan dalam kehidupan ini untuk menentukan mana pilihan saudara dan mana pendapat saudara dalam hidup ini. Mungkin pada waktu saudara dan saya berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan sama sekali. Berada di dalam kondisi digantung di kayu salib. Berada dalam kondisi penderitaan. Berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Tapi ketika saudara dan saya berada di sisi kiri atau sisi kanan dalam kehidupan ini, saudara dan saya memiliki satu kesempatan untuk memilih mana yang terbaik, mana yang menjadi prioritas di dalam kekristenan saudara dan saya. Amin. Dan kalau kita melihat kesaksian dari saudari kita Kristi, kita akan melihat bahwa dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan tepat seperti apa yang dia inginkan, dia minta dan dia doakan di dalam hatinya. Pertanyaannya, sampai hari ini ada di antara kita yang belum juga mendapatkan doa atau jawaban doa yang sama dengan saudara Kristi. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi kenyataannya adalah bukan berarti bahwa doa saudara dan saya tidak dijawab. Kenyataannya bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak mendengar apa yang saudara dan saya alami di sepanjang tahun 2024. Kenyataannya bahwa apa yang saudara dan saya alami itu tidak pernah dilakukan atau tidak pernah terjadi mujizat sekalipun dalam kehidupan kita. Tetapi jawabannya adalah, mari kita melihat dalam satu kebenaran di pagi hari ini. Tuhan punya kendali yang istimewa terhadap setiap orang percaya, yaitu anugerahnya yang memberikan kesempatan bagi saudara dan saya. Apakah dalam kondisi yang sukar sekalipun saudara dan saya berada di dalam masa yang atau keadaan yang tidak dapat makan atau minum atau pakai, atau dalam keadaan yang tidak dapat berbuat apa-apa pun, saudara tidak bisa menikmati satu saja kesempatan dalam hidup ini. Orang yang dalam notabene ODGJ, orang dalam gangguan jiwa sekalipun, dia makan itu sampah pun, tapi dia masih dipelihara oleh Tuhan sampai dengan hari ini. Orang yang dalam keadaan yang dia tinggal, kemarin saya dalam perjalanan ke salah satu rumah keluarga, saudara, berjabat tangan, kami melewati satu tempat, itu rumah penuh dengan barang-barang yang dia kumpulkan semua. Ya, dia kumpul semua ada plastik, ada ini dia kumpul. Bagi saya tidak melihat dari sisi yang lainnya, tapi saya lihat orang ini juga berbakat ya, karena dia punya seni untuk merangkai. Iya, karena tidak orang biasa kan buang-buang aja begitu. Dia kumpul plastik mana dia kumpul dan dia taruh semua itu. Dia punya kesempatan untuk menikmati hidupnya sendiri. Dia punya kesempatan untuk bisa melalui kehidupan itu sendiri. Entah nanti dia jual itu barang-barang yang dia kumpulkan itu hanya 1.000 atau 2.000 perak atau 5.000 perak, dia dapat menikmati makan dengan uang itu.
Sekecil apapun keadaan itu dia bisa menikmatinya. Itulah yang disebut kesempatan. Selama saudara dan saya masih ada kesempatan untuk bernapas, selama saudara dan saya masih ada kesempatan untuk bisa melihat, selama saudara dan saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengar, maka pergunakanlah kesempatan itu untuk kita memilih satu kesempatan yang Allah beri dalam hidup kita. Dan apa kesempatan itu? Kesempatan itu tercatat di dalam firman Tuhan tadi. Saudara, proposisi atau kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan pagi hari ini yaitu bahwa Tuhan mengendalikan semua hal yang istimewa dalam kehidupan kita. Entah itu keadaan baik, entah itu keadaan buruk, Tuhan mengendalikan semuanya. Ada satu ayat yang saya tidak mengutipnya, tetapi ayat itu berkata begini, bahwa Tuhan mempertemukan orang yang miskin dan Tuhan juga mempertemukan orang miskin itu dengan orang kaya, orang kaya itu dengan orang miskin. Oleh sebab itu saya boleh berkata di pagi hari ini bahwa firman Allah itu ya dan amin. Allah membuat semuanya itu istimewa bagi saudara dan saya. Pernah saya sampaikan di sini bahwa kalau Tuhan membuat orang semua jadi kaya, siapa yang jual kangkung, siapa yang jual tempe, siapa yang jual tahu, siapa yang jual ikan? Pertanyaannya siapa? Hah? Tidak ada. Justru dalam kondisi yang seimbang itulah Allah memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk menikmati hidup ini dari cara pandang kekristenan. Oleh sebab saudara dan saya memahami kekristenan itu seperti apa, maka saudara akan berkata seperti yang orang yang di sebelah kanan berkata, "Guru, kalau engkau pergi ke tempatmu, bawalah aku juga ke sana." Dia merasakan penderitaan yang sama seperti Kristus yang merasakan. Tapi saya tidak melihat dari sisi yang lemah. Saya melihat dari sisi Allah, bahwa Allah mengambil peran yang sama dengan orang ini, merasakan orang ini, kedua orang ini bagaimana berada di tiang gantungan, berada di salib. Allah juga turun dari langit, dari surga ke bumi, merasakan penderitaan saudara dan saya sampai dengan hari ini. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini pergumulan saya sudah dijawab Tuhan? Belum juga. Sampai hari ini juga ada pergumulan saya yang belum juga dijawab Tuhan. Tapi apakah sampai hari ini saya berhenti untuk mencari Tuhan? Apakah di tahun yang baru saya akan mengalami kemunduran dan saya bilang, percuma saja di tahun yang sama saja? Tidak. Gambaran kekristenan kita harus seperti orang yang ada di sebelah kanan tadi. Sebagai manusia dia lemah. Mungkin dia juga berpikir sama dengan orang yang di sebelah. Kalau kamu Tuhan, kamu guru, kenapa kamu tidak bikin mujizat hari ini terjadi? Orang buta, orang tuli, kamu berjalan di atas air. Secara manusiawi, logika berpikirnya ke situ. Betul saudara? Hari-hari ini saya melihat ada kiriman-kiriman video orang pendeta bikin mujizat, pendeta bikin kesembuhan di mana-mana saja. Bagi saya itu baik. Bagi saya itu sangat-sangat baik. Dan saya melihat ada begitu kesaksian di YouTube yang begitu banyak sekali. Kalau saudara nonton video YouTube yang satu, saudara tidak puas, saudara cari di satu lagi, saudara akan melihat begitu banyak orang membahas tentang kebenaran. Begitu lagi tentang apologet, tentang teologi, orang membahas, ya. Ada dua orang yang sangat terkenal hari-hari ini, Bambang Suseno dan juga ada satu yang sangat muda itu, siapa? Elias ya. Orang akan suka mencari di sana tentang teologi, tapi pertanyaan yang terbesit dalam pikiran saya hari-hari ini, apakah cara pandang saudara dan saya akan sama seperti dua orang yang berada dekat di salib bersama-sama dengan Tuhan? Yang satu berkata bahwa Tuhan, kalau engkau guru, turunkan aku. Yang satu dia berkata, guru, kalau engkau kembali ke rumahmu, bawalah aku ke sana. Itu sangat lemah sebagai manusia. Karena kita lemah. Ya. Kita berpikir kita mau ke sana. Yang satu berpikir, turunkan saya hari ini. Hari-hari ini orang mencari jenis-jenis teologi, orang mencari kebenaran bermacam-macam. Bagi saya itu tidak salah. Itu pengetahuan yang baik. Dan memang Alkitab berkata, di hari-hari terakhir orang akan mencari kebenaran. Hari-hari terakhir orang akan berduyung-duyung datang mencari kebenaran. Mereka mencoba untuk membolak-balik Alkitab dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan akan bertambah, Bapak Ibu Saudara.
Tapi itu bukan fokus kita. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah bahwa kita percaya, kita sadari bahwa Allah atau Tuhan yang punya kendali yang istimewa. Dia mengendalikan semua hal yang istimewa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Pernah saudara melihat ada dua orang, yang satu itu dia cacat tidak punya tangan, yang satu juga dia cacat tidak punya tangan. Tapi dua orang ini punya pandangan yang berbeda. Yang satunya dia cacat, dia hanya jadi pengemis. Tetapi yang satu dia cacat, dia tidak punya tangan, tapi dia menggunakan kaki, dia buat alat peraga, dia buat segala macam hal, dan dia jual dan dia dapat untung. Pernah saudara melihat itu di YouTube? Banyak saudara. Itulah cara Tuhan untuk cepat memberikan pelajaran-pelajaran bagi orang-orang percaya hari ini. Bagi seluruh dunia. Bagi seluruh umat manusia, supaya kita harus merespon. Kita harus mengembalikan keistimewaan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Di tahun 2025, kita harus merespon dengan cepat apa yang kita bisa lakukan. Apa yang kita bisa buat. Minimal kita menjadi orang yang selalu setia di dalam gereja. Amin. Minimal kita menjadi orang yang selalu hadir di rumah Tuhan. Minimal kita menjadi orang yang selalu mendukung pelayanan di tempat di mana kita berada. Minimal kita selalu hadir di dalam persekutuan doa. Minimal kita selalu hadir di dalam segala kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan kita. Minimal kita memprioritaskan hak istimewa kita untuk kita menikmati kerajaan Allah yang kekal. Amin. Minimal kita mempergunakan hak istimewa kita, karena setiap orang saya percaya Allah mendidik, menciptakan, Allah memberi kita dengan talenta, kemampuan yang Allah tahu itu istimewa bagi saudara. Pastikan bahwa keistimewaanmu itu akan saudara tunjukkan di 2025. Entah saudara mau bikin apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Saudara mau memberi apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan itu, tidak usah perlu hitung-hitung. Tidak usah perlu hitung-hitung. Ya. Kalau saya hitung-hitung, ada banyak orang yang tipu saya. Betul. Bukan tipu uang saya juga, tapi tipu tenaga saya juga. Ada banyak. Ada banyak orang tipu saya. Saya tahu itu. Roh Kudus sudah kasih tahu, kamu stop. Istri saya sering marah-marah saya. Ya. Orang yang sama datang, ya. Hari ini dia pinjam uang saya sudah hampir 1 juta lebih. Istri saya tidak tahu. Ya. Saya diam aja. Nah, karena kalau saya kasih tahu, dia akan ngamuk-ngamuk. Tapi apakah itu mengurangi nilai saya di hadapan dia? Tidak. Karena nilai saya memberi adalah memberi dengan tulus. Itu nilai. Apakah mengurangi rasa belas kasihan saya kepada dia? Tidak. Ada orang yang tikam saya dari belakang juga. Tapi apakah saya membenci dia? Tidak. Ketika dia telepon saya tengah malam, jam 2 tengah malam, Pak Patrick, saya ada masalah. Apa tuh? Listrik saya mati. Dan besok pagi itu harus ibadah. Bayangkan saya ini sementara sibuk ada bikin kegiatan juga. Saya antara mau pergi, antara tahan. Tapi apakah mengurangi rasa bosan saya dengan dia? Tidak, itu nilai. Dan kita harus tunjukkan nilai itu sebagai orang Kristen. Itu nilai. Apakah Tuhan menolong orang berdosa itu dan Tuhan berharap bahwa dia nanti akan menjadi murid saya? Tidak. Tuhan tidak pernah memaksa Yudas Iskariot, walaupun Tuhan tahu itu. Tuhan tidak pernah memaksa Petrus untuk memotong telinganya sama Malkus. Tidak, Tuhan tahu bahwa suatu hari Petrus nanti akan potong. Tuhan tahu emosinya dia, tapi Tuhan tahu nilai istimewa di dalam diri Petrus dan juga Yudas. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu. Amin. Saudara, orang benci terhadap saya tidak bikin apa-apa. Ya. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Saya berdoa begini, Tuhan, kalau saya salah maka Tuhan didik saya. Tapi kalau saya tidak salah, buat orang itu meminta tolong kepada saya. Dan dia minta tolong kepada saya bukan 1 kali, 2 kali. Besok mau ibadah, saya datang harus benarin dia punya listrik di rumah, di tempatnya, di gedungnya.
Dia telepon sana sini, telepon semua orang yang ahli listrik di Balikpapan. Tidak ada orang yang mau. Mereka bilang begini, bingung juga ya. Kenapa itu di lantai 1, lantai 2 nyala tapi lantai 3 di bagian tengah kok mati? Nah, bingung mereka bingung. Saya berdoa, Tuhan kasih saya hikmat. Bagaimana caranya ini? Tuhan kasih ingat saya. Dia kasih hal yang paling simpel, hal yang paling sederhana. Hal yang paling sangat sederhana bagi saya. Hampir kuku saya itu lepas karena saya harus turunkan dia punya breaker yang berat sekali itu. Ya, mati total. Saya hampir ini. Tapi orang itu tidak tahu kalau saya lagi kesakitan. Saya diam aja. Tapi apakah itu mengurangi nilai saya membenci dia ketika dia membenci saya? Tidak. Itu nilai kekristenan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau sampai hari ini saya kemana-mana tidak ada yang mempersulit saya. Tidak ada. Yang mempersulit hidup saya itu tidak ada. Karena keistimewaan saudara dan saya itu Allah sudah beri. Allah sudah tentukan. Dan nilai itu saudara harus pegang. Tidak bisa dikurangi dengan apapun di dunia ini. Orang tidak bisa akan merampas itu bagi saudara di tahun yang baru 2025. Lakukan saja. Tapi saudara pastikan bahwa niat hati saudara adalah niat yang mulia. Niat tadi saudara adalah niat yang mulia. Yang tidak pernah merancang kejahatan terhadap orang itu. Dan Tuhan menjawab itu di kesaksian daripada Ibu Kristi. Nona Kristi. Ya, saya bilang Ibu Kristi mungkin tahun depan dia akan menikah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu hari kita akan pergi dari dunia ini dan hanya meninggalkan 2 hal dari sekian banyak peristiwa yang datang silih berganti di antara perjalanan kehidupan kita. Next. Ada 2 hal yang saudara dan saya harus pelajari dalam kehidupan ini. Yang menjadi aplikasi dari firman Tuhan saya di pagi hari ini adalah bahwa apa yang akan kita bawa di masa depan kita. Apa yang akan kita bawa bekal di tahun 2025. Apa yang akan saudara bawa ketika saudara bertambah usia dalam hidup ini. Apa yang saudara bawa ketika saudara mendapat pekerjaan yang baru. Apa yang saudara akan bawa dalam hidup saudara ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Beberapa waktu yang lalu saya membuka televisi, saya jarang buka televisi. Paling kalau buka hanya lagu-lagu rohani. Lalu saya buka berita, itu keluar di daerah saudara-saudara kita di Timur Tengah. Sekarang daerah Suriah yang kekuasaannya diambil alih. Saya mendapatkan satu kesaksian dari salah satu pedagang buah. Waktu itu dia sedang berdagang, orang Libanon. Tiba-tiba dia ditangkap dan dia diculik dan dipenjara selama 32 tahun. Dan dia ditangkap dan dia dibebaskan selama 30 tahun. Dia bebas pada tanggal 8 Desember 2024 kemarin. Dia berkata bahwa saya sudah tidak punya pengharapan sama sekali. Saya tidak ada punya sebuah mimpi untuk bertemu dengan keluarga. Dan dia diculik pada usia yang sangat muda. Dipenjarakan dalam penjara yang sangat gelap di Suriah. Dan dia dibebaskan pada tanggal 8 Desember 2024 selama 32 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa panjang waktu kehidupan kita yang hari ini menjadi sebuah pergumulan kita. Mungkin saudara sudah bergumul selama berpuluh-puluh tahun. Mungkin saudara sudah bergumul selama mungkin lebih 30, 40 tahun, 50 tahun. Dan saudara belum mendapatkan jawaban Tuhan. Ingat, kebenaran pada pagi hari ini bahwa Allah memberi kita adalah hak istimewa. Dan Allah memberi kepada kita satu kesempatan. Ketika Allah memberikan kesempatan untuk kedua orang yang ada di kiri dan kanan daripada salib di Golgota. Allah memberi kesempatan bukan hanya kepada seorang yang dia berkata bahwa aku ke sana. Tapi Allah juga memberi kesempatan kepada orang yang di sebelah. Artinya bahwa Allah tidak melihat berapa lama. Allah tidak melihat
masa lalumu. Allah tidak melihat hal-hal yang terjadi hari ini, kemudian dan yang akan datang. Tapi Allah lebih kepada menghargai, Allah lebih kepada menganugerahkan kepada saudara dan saya adalah hak yang istimewa. Karena saudara dan saya adalah gambaran ilahi yang seutuhnya. Amin. Saudara, kita melihat bahwa seorang pria asal Libanon ini dia berkata begini, Allah yang melakukannya bukan aku atau orang lain. Allah yang membuat dia keluar dan itu adalah keajaiban. Saudara, keajaiban itu sama seperti kesaksian tadi. Bahwa tiba-tiba dia buka laci, ada berapa kertas? 3. Dan semuanya itu ada uang semua di dalam. Itu keajaiban ya, bagi saya itu keajaiban. Ya. Karena kita sudah tahu pasti kan kalau Tuhan tidak tolong, apakah kita tahu ada 3 amplop di situ? Kan tidak ada orang yang tahu. Ya. Pasti Kristus sudah dituduh dulu. Baru mereka bongkar-bongkar itu dalam ruangan, baru mereka temukan sudah terlambat. Ya. Tapi keajaiban yang Allah beri dalam kehidupan kita itu adalah bagian yang kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan? Kita sudah mencari Tuhan lebih terdahulu dalam hidup kita. Kita sudah mencari sesuatu sasaran yang tepat dalam hidup kita. Tidakkah ada pertolongan yang datang tanpa pertolongan dari Tuhan? Ya. Dan saya mengalami itu berulang-ulang. Terakhir saya kecelakaan, saya panggil darah Yesus, saya masih ingat Tuhan. Dan Tuhan tolong saya. Itu ada satu teman, kakaknya Mas Toto, jemaat di Gunung Sari. Itu mobil itu lurus, itu ada tunggul itu. Tapi itu mobil itu bisa menyimpang begini. Siapa yang menggerakkan mobil menyimpang begini? Kalau itu dia lurus begini, itu saya sudah langsung mati karena posisinya pas itu di tunggul. Siapa yang buat itu kalau bukan Tuhan? Tidak ada. Ya. Siapa yang menolong saya ketika saya dengan tas yang penuh dengan amunisi senjata? Saya masuk itu penjagaan berlapis. Siapa yang tolong saya? Tidak ada satu alat yang mendeteksi itu tembus itu peluru senjata M16 SS1. Saya lepas semua, saya masukin dalam tas dari Kupang ke Ambon pada saat kerusuhan Ambon. Kalau bukan Tuhan. Pada saat saya sementara mengepak itu amunisi dan suara di telinga saya itu jelas sekali. Tapi saya pikir-pikir, aduh, Tuhan itu sungguh sangat baik. Ya. Dia selalu meloloskan saya. Bukan cuma saya tapi saudara juga. Dia selalu meloloskan kita. Termasuk juga dia meloloskan Petrus. Dia meloloskan Paulus. Dia meloloskan Yudas, tapi Yudas memilih jalan yang parah, yang tidak baik. Dia juga meloloskan Daud. Dia juga meloloskan yang namanya Abraham. Apakah dari semua orang-orang itu sempurna? Tidak. Dia juga meloloskan Ayub. Meskipun Ayub hampir bunuh diri dan dia berkata, Tuhan cabut nyawaku. Dia mengutuk hari kelahirannya. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada dia. Siapakah kita hari ini? Amin. Siapakah kita hari ini? Hanya pakai baju baru kita ke gereja. Hanya disuruh berdoa kita berdoa. Hanya suruh main musik kita main musik. Tidak ada nilainya. Betul? Tidak ada nilainya. Apa kita? Ya. Ada satu catatan dari seseorang, dia tulis ketika saya buka di YouTube. Lalu dia tulis begini. Ada banyak orang hari-hari ini mengatakan saya nabi, saya rasul, saya murid. Tapi kalau katakan nabi, coba lihat Nabi Yesaya. Coba lihat murid-murid Tuhan Yesus, Nabi Yesaya itu digergaji, saudara. Kalau kamu belum digergaji, kamu bukan nabi. Amin. Bukan sebutmu nabi. Karena nabi itu harus mengalami penderitaan.
Amin. Kalau kamu membangkitkan orang mati, kamu belum disalib, belum dicambuk seperti Tuhan Yesus, kamu bukan orang yang melakukan mujizat. Tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup ini. Amin. Tidak ada. Kalau kamu katakan bahwa kamu murid, pertanyaannya, kamu sudah diikat, disalibkan, terbolak-balik sama dengan Petrus. Kalau kamu sebut kamu itu murid ya. Zaman sekarang mungkin orang sebut pendeta. Kalau kamu sebut pendeta, kamu belum mengalami penyiksaan, itu belum apa-apa. Dan ada banyak orang zaman sekarang ini hanya bermodalkan YouTube, bermodalkan hanya kata-kata, menjadi terkenal di mana-mana. Bagi saya, nilainya itu sedikit. Amin. Tapi nilai yang besar adalah saudara berkorban bagi pekerjaan Tuhan, saudara berkorban bagi pelayanan, saudara berkorban, nilaimu itu akan tambah banyak di hadapan Tuhan. Amin. Itu nilai. Kalau saudara belum menyerahkan hidupmu melayani Tuhan, belum ada nilai apa-apa. Ya, belum ada nilai. Kalau saudara sudah memberikan hidupmu, sudah memberikan semua yang ada padamu bagi Tuhan, maka itulah nilaimu yang sebenarnya. Tapi kalau saudara belum melakukan apa-apa, jangan katakan saudara murid, jangan katakan saudara nabi, jangan katakan saudara rasul, jangan katakan saudara adalah pengkhotbah yang besar. Jangan katakan itu. Ya, berapa banyak pengkhotbah yang besar hari-hari ini jatuh di dalam dosa. Artinya gagal. Coba lihat. Ya. Ada salah satu penulis buku yang saya suka sekali, dia punya buku tentang pastoral counseling. Saya suka sekali dan saya dapat nilai A+ pada saat saya bikin papernya. Pakai buku itu saya dapat A+. Tapi saya melihat sekarang dia stroke dan dia gagal dalam imannya. Bukan masalah dia stroke, tapi dia gagal di dalam perjalanan imannya. Dia sudah tidak lagi mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Dia katakan bahwa Yesus itu hanyalah orang yang diberi kuasa. Ini orang yang gagal total dan tidak ada lagi nilai dalam hidupnya. Ya. Dan setelah saya melihat baca dia punya profil, tidak disiksa, tidak mengalami penyiksaan, tidak mengalami yang namanya penginjilan, berjalan kaki ke sana kemari seperti Pak Willy Kelapong, membuka pelayanan, ya. Tidak ada. Dia cuma hanya belajar di sekolah dan dia cuma hanya menulis buku. Itu tidak ada nilainya, saudara. Tapi kalau dia melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Engkau disebut murid, engkau disebut saudaraku. Jikalau engkau melihat saudaramu kekurangan pakaian, engkau memberi dia pakaian. Saudaramu kekurangan makanan, engkau memberi dia makanan. Saudaramu merasa kekurangan, engkau beri dia apa yang dia merasa kurang. Maka engkau disebut adalah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Engkau adalah keluarga. Itu kata firman Tuhan. Tapi kalau saudara melihat saudara tidak membantu dalam pelayanan apapun, jangan paksakan saudara mendapat nilai yang terbaik. Lakukan sesuatu di tahun 2025 bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan saudara akan melihat di tahun 2025 Allah tidak akan menutup pintu. Firman Tuhan tadi berkata apa? Jika aku yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika pada pasalnya yang ke-13, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Allah telah memilih saudara dan saya. Allah telah memberi hak istimewa itu. Dan hak istimewa itu harus kita kerjakan bersama-sama dengan Allah. Amin. Tidak bisa Allah mengerjakannya sendiri. Tidak bisa. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau saudara dipercayakan untuk bekerja dan melayani seperti Kakak Kristi tadi, lakukan itu dengan baik. Dan kalau dia sudah melakukan dengan baik, ketika dia mendapat kesulitan, Allah yang akan menolong dia. Itu cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, itu cara kerja kita. Pastikan itu bahwa di tahun 2025 kita memastikan
bahwa kita diberikan Allah kesempatan untuk melakukan banyak hal untuk menambah nilai kualitas kekristenan kita di hadapan Kristus Tuhan kita. Jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita lari daripada panggilan kita. Karena Allah yang memilih, Allah yang setia, Allah yang memilih Yudas, Allah yang memilih Petrus, Allah yang memilih Daud, Allah yang memilih Paulus, Allah yang memilih murid-muridnya semua, Allah yang memilih saudara dan saya, Allah yang menjamin itu sampai Allah membawa kita kembali dalam kekekalan. Allah yang menjamin. Meskipun dalam banyak hal penderitaan, meskipun dalam banyak hal pergumulan, tapi anggaplah bahwa pergumulan itu hanyalah iklan yang kita lewati. Beberapa waktu, beberapa detik, beberapa hari, beberapa jam. Dan itu akan dilewati saja. Kita menikmati saja. Kuncinya adalah menyerahkan hidup seperti seorang yang berada di sebelah kanan dan dia berkata, "Guru, kalau engkau pergi ke tempatmu, bawalah daku." Kalimat terakhir yang kita ucapkan dari bibir mulut kita, Tuhan, bawalah saya masuk dalam perjalanan bersamamu di tahun 2025. Karena di tahun 2026 dan berikutnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah menuntun kita dari tahun 2024 1 Januari sampai Desember 2024, maka Tuhan yang sama juga akan menuntun kita di tahun depan dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya, dalam pendidikan, dalam masa depan, cita-cita. Katakan, Tuhan, bawalah aku bersama Engkau berjalan di tahun 2025. Saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian dari Thomas Alva Edison. Ya, saya mendengarkan ini ulang-ulang dan saya melihat ini pesan yang sangat baik. Thomas Alva Edison dititipkan sebuah surat. Ketika dia pulang, dia katakan begini, "Ibu, surat ini diberikan kepada guru saya." Ini bahasa hari-hari saya. Hanya ibu yang boleh membacanya. Ketika ibunya membaca, tulisan itu berkata begini, bahwa anak ibu ini sebenarnya memiliki kekurangan, tidak bisa apa-apa. Ini bahasa hari-hari saya ya. Lalu tolong didik dia di rumah. Tapi ibunya berkata lain terhadap anaknya. Ibunya berkata begini, "Kamu anak yang unik. Jadi kamu tidak usah belajar di sekolah, tapi kamu belajar di rumah." Saudara, sebuah nilai bukan ditentukan daripada besar atau kecilnya keberadaannya, tapi nilai itu ditentukan dengan cara pandang kita. Artinya, saudara mau memandang makanan yang enak, ya, yang ada di restoran dan yang ada di rumah. Kalau saudara memandang bahwa yang di rumah itu tidak enak, maka saudara tidak akan bisa menikmatinya. Amin. Tapi saudara melihat makanan yang ada di rumah hari ini, saudara memandangnya sama dengan makanan yang ada di restoran yang mahal, maka saudara akan menikmatinya. Itulah nilai. Amin. Dalam hidup ini kita tidak bisa memaksa keadaan yang ada. Betul? Tidak bisa merubah keadaan yang ada. Tidak bisa. Ya, tidak bisa merubah keadaan yang ada. Tapi kita melihat dengan cara pandang yang berbeda. Di tahun ini mungkin ada banyak kegagalan, tapi di tahun 2025 kita akan katakan kepada keadaan bahwa Allah yang berjalan bersama dengan saya, Allah yang akan mengendalikan semuanya. Amin. Allah yang akan mengendalikan situasi, Allah yang mengendalikan semua harapan, Allah yang mengendalikan nilai-nilai ujian saya yang masih sekolah, Allah yang mengendalikan masa depan, Allah yang mengendalikan segala keadaan yang sedang saya gumuli sampai dengan hari ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita boleh dapat mengaminkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berkata bahwa di tahun depan Allah yang akan mengendalikan semuanya bagi kita.
Hari ini mungkin kita merasa susah, hari ini mungkin kita merasa sesuatu yang itu kurang. Tapi kita boleh katakan kita melihat dengan cara pandang Allah. Kita melihat seperti Abraham melihat bahwa tanah yang gersang, tanah itu akan berlimpah susu dan madu. Kita akan melupakan apa yang ada di sebelah kiri kita, yang kita melihat bahwa kita harus memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat. Kita harus memaksa Tuhan untuk mengendalikan keadaannya. Kita berikan saja semuanya itu. Kita pastikan bahwa Tuhan yang mengendalikan itu. Tidak perlu kita harus memaksa keadaan, tapi Tuhanlah yang membuat itu semuanya menjadi ada. Kita angkat pujian yang tadi dinyanyikan di saat firman Tuhan tadi. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang memperhatikan kami. Engkau Bapa yang memperdulikan kami. Engkau Bapa yang selalu hadir di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah studi kami, pendidikan kami, di tengah-tengah gereja kami, pelayanan kami. Engkau Allah yang mengambil kendali atas semuanya itu. Haleluya. Engkau ada samaku. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sama akan menuntun kami di tahun yang baru. Di jiwaku, amin Tuhan, adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan refnya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pengenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang benar Tuhan, hanya Engkau yang bertindak dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Engkau yang beri pertolongan di tahun yang akan datang. Engkau yang memberi anugerah bagi kami. Katakan lagi dari refnya. Haleluya. Agamamu Bapa, hanya bersamamu kami melihat keajaiban. Hanya bersamamu kami diberi kesempatan dalam anugerah Tuhan. Hanya bersamamu kami merasa hidup kami dikuatkan. Hanya bersama Tuhan kami akan mampu melewati tahun 2025 dengan sukacita. Engkau yang bercinta, karena kami percaya Engkau akan bertindak dengan kasih. Engkau akan memberi pertolongan dengan hak istimewa. Anugerah-Mu adalah kesempatan bagi kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal sebagai doa kita di pagi hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
ada Tuhan saat kami menangis. Haleluya. Haleluya. Engkau selalu ada memberi kekuatan saat kami lemah, saat kami sedih, saat kami bersukacita. Engkau memberi kami kekuatan. Saat kami kehilangan damai sejahtera, Engkau memberi kami kekuatan. Engkau Allah yang luar biasa. Oh, bersamamu Bapa, hanya bersamamu kami merasakan kebaikan. Amin. Bersamamu kami akan melewati hari esok, tahun yang baru dengan tahun yang ajaib bagi kami. Amin. Tahun yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Amin Tuhan. Ramu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara, taruh tangan di dada saudara. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Dalam kemurahan, dalam anugerah Tuhan, hamba berdoa Engkau hadir bagi setiap saudara jemaat yang hari ini menaruh tangan kanannya di dadanya. Hamba berdoa Engkau menyentuh jiwanya, Engkau menyentuh rohnya, Engkau menyentuh pribadinya, Engkau menyentuh masa depannya, Engkau menyentuh kehidupan pribadi keluarga, Engkau menyentuh pergumulannya, Engkau menyentuh sakit penyakit, Engkau menyentuh bagian di tubuhnya yang itu merasa lemah, Engkau menyentuh akan seluruh aspek kehidupannya. Di akhir tahun 2024, hamba berdoa firman-Mu ini akan memberi kehidupan. Firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab bukan hamba-Mu ini yang memperkatakannya, tetapi Engkau yang sudah memberi akan firman-Mu kepada seluruh jemaat di tempat ini. Hamba berdoa bahwa setiap jemaat di gereja sidang jemaat Allah Batu Ampar, tidak ada yang tidak terlewati, tidak ada yang tidak terjamah oleh kasih Tuhan. Semuanya dijamah, semuanya dilawat, semuanya diteguhkan, semuanya diperkenankan Allah untuk masuk di tahun 2025 dengan sebuah mujizat keajaiban, dengan anugerah Allah yang besar. Hamba berdoa hari ini, jika engkau punya pergumulan, jika engkau sedang susah hati, mungkin saudara sedang mengalami hal-hal yang kurang enak, mungkin saudara sedang mengalami keadaan kondisi yang itu membuat saudara hampir-hampir kehilangan keyakinan, hampir-hampir saudara merasa bahwa saudara gagal, hampir-hampir saudara merasa bahwa Tuhan percuma saja saya beribadah. Tapi hari ini saudara ubah semuanya itu. Saudara ubah apa yang ada di dalam pikiran saudara. Saudara dapat berkata kepada Tuhan, maka Tuhan, saudara katakan bahwa dunia, keadaan tidak akan bisa mengambil atau merampas akan sukacita Allah. Dunia tidak akan bisa merampas semua kebaikan Allah. Pastikan hari ini bahwa tidak ada satupun hal yang akan membatasi hubungan saudara antar sesama, hubungan secara horizontal, bahkan hubungan secara vertikal antara hidup saudara dengan Allah. Pastikan bahwa tidak ada keadaan satupun yang akan merubah itu. Meskipun orang membenci saudara,
Meskipun orang tidak menghargai saudara, pastikan bahwa saudara tetap membangun hubungan yang harmonis. Pastikan bahwa nilai saudara tidak berkekurangan. Pastikan bahwa kesempatan yang Allah beri itu sungguh sangat besar. Di tahun yang akan datang, saudara akan melihat hal-hal yang baru. Saudara akan melihat keajaiban. Saudara akan melihat bahwa Allah mengerjakan sesuatu yang lain. Dan pastikan, yang kedua, saudara pastikan bahwa saudara dan saya harus mengembalikan kewajiban kita. Kewajiban untuk beribadah, kewajiban untuk mencari Tuhan, kewajiban untuk mengerjakan misi Allah, kewajiban untuk mengerjakan firman Tuhan lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara pastikan bahwa ketika saudara dan saya mengerjakan bagian kita, maka Allah dengan adilnya akan memberi dan akan membalikan semua yang saudara dan saya lakukan. Hanya dengan anugerahnya saudara menikmati itu. Pastikan bahwa kesempatan yang Allah beri hari ini adalah anugerah terbesar dan keajaiban hidup yang Allah boleh dan saudara dan saya boleh saksikan. Bahwa Allah yang sempurna, Allah yang akan mengerjakannya dengan sempurna, Allah yang akan mengerjakan yang istimewa. Allah tidak pernah mengerjakan sedikit demi sedikit, tapi Allah mengerjakannya itu sampai selesai. Pastikan bahwa pekerjaan saudara, yaitu misi kerajaan Allah, pastikan bahwa saudara dan saya akan melakukannya untuk saudara dan saya diberi nilai yang kekal, nilai yang tidak bisa diberi oleh dunia, nilai yang tidak bisa diberi oleh keadaan hari ini, tapi nilai itu diberikan khusus kepada saudara dan saya di dalam keabadian, di dalam kekekalan, di dalam surga yang kekal. Suatu hari saudara dan saya akan melihat pintu surga terbuka, dan Tuhan Yesus sendiri yang akan menjamu saudara dan saya. Dan suatu hari saudara akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu menyinari hidup saudara dan saya. Di tahun 2025 saya melihat ada begitu banyak sinar kemuliaan Allah yang besar. Saya melihat bahwa saudara diberkati yang setia. Saya melihat bahwa di tahun 2025 Tuhan akan menjaga hidup saudara. Saya merasakan Roh Kudus ada di tempat ini. Saya merasakan Roh Kudus sedang menjamah saudara. Kalau saudara mau menangis, saudara menangis di tempatmu. Kalau saudara mau bersyukur, saudara bersyukur karena Tuhan sudah buat keajaiban. Kalau saudara mau mengucap syukur, ini harinya saudara mengucap syukur. Kalau saudara merasakan bahwa Tuhan begitu baik, rasakan hari ini Tuhan begitu baik. Sebab ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara tidak akan mendapatkan suasana hati yang sama ketika saudara berada di rumah Tuhan ini. Pastikan bahwa ketika saudara keluar dari rumah Tuhan hari ini, saudara akan melangkah di tahun 2025. Tahun yang penuh dengan rahasia. Tapi tahun itu tidak akan membuat saudara dan saya merasa putus asa. Tahun itu akan memberkati kita. Tahun itu akan melimpahi kita dengan berkat-berkat Allah, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kedamaian. Teristimewa adalah keajaiban yang Tuhan beri dan anugerah Allah yang begitu istimewa. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Roh Kudus yang begitu tenang menjamah kami. Mungkin saudara tidak dapat menangis di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Tapi kalau ketika saudara pulang, saudara berdoa di tempat di mana saudara bekerja, mungkin saudara di atas kendaraan, mungkin saudara berada di rumah, saudara berada di tempat usaha, saudara sedang berada di jalan. Ketika saudara sedang dijamah Tuhan, jangan pernah saudara bersyukur dan jangan pernah lupa katakan satu kata kepada Tuhan bahwa Tuhan, you are is the best. Engkau yang terbaik. All the time. All the time, setiap waktu, meskipun saudara dalam masa-masa kesukaran. Katakan hari ini kepada Tuhan bahwa Tuhan Engkau yang terbaik. Aku tidak akan berkhianat kepadamu ya Tuhan.
Aku tidak akan melupakan Engkau ya Tuhan. Meskipun keadaan itu tidak baik sekalipun, tapi aku mau berkata bahwa Tuhan yang memeliharaku, Tuhan yang berjalan bersamaku, Tuhan yang membuat keajaiban, Tuhan yang menganugerahkan kepada saya kemampuan demi kemampuan, kesabaran demi kesabaran. Tuhan yang memberi kepada saya sampai dengan hari ini menikmati hidup. Baik itu suka, duka, baik itu tawa, baik itu canda, baik itu bersedih. Tuhan memampukan semuanya itu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk jamahan-Mu di pagi hari ini bagi kami. Ini bukan firman yang kebetulan bagi kami, tapi hamba merasa bersyukur hamba dapat menikmati firman-Mu hari ini, yaitu bahwa Engkau yang membuka pintu dan tidak ada satu orang pun yang dapat menutup itu dari-Mu. Engkau yang akan menutup semua pintu-pintu yang bermasalah, dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengacaukan akan semua hidupmu. Hanya Tuhan yang memegang kunci kendali dalam kehidupan. Dan kalau Tuhan sudah memilih saudara dan saya, maka tidak ada satu orang pun yang akan menggagalkan rencana itu, kecuali saudara dan saya beranjak atau pindah ke lain hati. Tapi ketika Allah sudah memilih itu, pastikan bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman. Pastikan saudara dan saya adalah murid-murid Kristus yang selalu akan menghadapi yang namanya perjalanan salib Kristus, yang menghadapi jalan dolorosa, yang menghadapi jalan kesengsaraan, memikul salib, dan salib itu teguh di dalam iman kita. Salib itu kuat di dalam jiwa kita, dan salib itulah yang akan menyelamatkan. Salib itu adalah salib Kristus, dan saudara dan saya akan melihat bait Allah yang mulia. Saudara dan saya akan melihat kemuliaan Allah di dalam bait-Nya yang kudus. Dan ini adalah gambaran kehidupan jemaat di tahun 2025. Apa yang sudah dilukiskan lewat dinding ini, lewat tangan daripada hambanya Pak Wesley, ini adalah perjalanan iman saudara akan melihat pintu kemuliaan Allah. Saudara akan berada di bait Allah, dan tidak ada satu kekurangan pun dalam hidup saudara. Semua orang akan merasa susah, tapi saudara dan saya akan merasa senang, karena saudara dan saya berada di dalam rumah Allah, bait Allah. Kemuliaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Hari ini, esok, melewati tahun 2024, beberapa waktu lagi, beberapa detak jam dinding akan berdetak ke depan. Tapi saudara dan saya akan masuk di tahun 2025 dengan melihat kemuliaan Allah dalam bait-Nya. Bait Allah itu adalah tubuh saudara dan saya yang menyimpan jiwa yang murni yang tulus kepada Kristus. Dan jangan sampai kita menggagalkan rencana Tuhan yang mulia. Pastikan bahwa misi kerajaan Allah hari ini akan tetap selama-lamanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua yang menerima berkat Tuhan dan menyimpan itu di dalam hati dan akan memasuki tahun yang baru 2025 bersama dengan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama mengaminkan dan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya serahkan kepada pelayan. Terima kasih kepada hamba yang telah memberitakan firman Tuhan di siang hari ini. Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati menjadi pekerjaan Tuhan yang akan terus berjalan ke depan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Betapa Hebat.
akan mendengarkan warta sepekan untuk ibadah hari Rabu pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2025. Pemimpin pujian oleh Ibu Enna, firman Tuhan oleh Bapak Tobing, pemain keyboard oleh Bapak Stanley, dan tugas LCD oleh Saudara Louis dan Saudara Sihol. Kini saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kita akan menutup ibadah tahun 2024. Kita imani bahwa musim yang baru, hari-hari yang baru yang akan kita lewati, Tuhan Yesus akan sertai, Tuhan Yesus akan menyertai kita semua, akan menolong dan akan berada di sisi kita sepanjang hari. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagi, ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, sepanjang musim yang telah kami lalui ini Tuhan. Untuk setiap berkat yang Kau limpahkan bagi kami, kebaikan pertolongan Tuhan bagi kami setiap pribadi. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan di siang hari ini. Tuhan, pakai lebih hamba-Nya untuk menjadi saluran berkat bagi umat-umat Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Dalam perjalanan yang kadang sulit, kami melihat tangan Tuhan senantiasa sertai kami. Tangan Tuhan senantiasa menopang dan memegang tangan kami. Kami pun berdoa Tuhan atas persembahan yang kami berikan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan berkati menjadi persembahan yang harum dan manis untuk pekerjaan Tuhan. Saat kami menutup tahun ini,
Kami ingin menyerahkan segala hal ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin menyerahkan segala pekerjaan, setiap keluarga kami, setiap pribadi, pelajar, bahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau berikan kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami manusia yang tidak pernah luput dari dosa, namun kami yakin dan percaya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bahwa apa yang harus kami lakukan agar terus menyenangkan hati-hati Tuhan. Kami percaya bahwa tahun depan, di tahun 2025 adalah tahun yang penuh harapan, penuh berkat, penuh dengan mujizat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai setiap kami, anak-anak muda, anak-anak kecil, bahkan kami sebagai orang tua, agar kami terus mau menyaksikan dan memberitakan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan pemuda-pemudi di gereja ini yang menjadi generasi selanjutnya untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan di GSCA Batu Ampar. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus terus memberkati, melindungi, dan memberikan kekuatan agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan iman dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari-hari ini hari Tuhan tetap sertai kami. Kami mau menyerahkan juga buat Bapak Gembala. Tuhan pakai beliau terus di masa tuanya. Tuhan memberikan kekuatan baginya. Tuhan memberikan hikmat baginya untuk terus membimbing kami jemaat di sini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau sangat baik. Kami hanya bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam hidup ini. Memang kami seperti manusia biasa, penuh dengan kelemahan, kekurangan. Kami percaya Tuhan saja yang akan menyempurnakan dengan kuasa-Mu. Kami mau bertindak di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Kami terlepas daripada segala kuasa gelap, penderitaan, apapun yang kami akan jalani dalam hidup ini Tuhan. Kami serahkan saja semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun ini Tuhan. Oh Tuhan, ada banyak perkara, ada banyak kesaksian atau apapun, tapi kami percaya Tuhan saja ini permuliakan di dalam semuanya. Oh terima kasih Tuhan. Oh syukur hanya kepada-Mu saja Tuhan kami berserah sepenuhnya. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Menyatakan kasih kuasa-Mu dalam hidup ini untuk kami boleh tinggalkan pada tahun yang lama ini dengan pertolongan Tuhan, dan yakin percaya semuanya Tuhan akan terjadi dalam waktu yang akan datang nanti dengan kuasa Tuhan nyata di dalam hidup ini Tuhan, yang senantiasa nyatakan kuasa-Mu untuk memberkati kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami hanya syukuri dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau saja akan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami hanya syukuri dan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua, anak-anak, keluarga, kaum muda, remaja, kaum dewasa, muda, kaum dewasa penuh, dan sampai kepada orang tua yang ada
Tuhan tolong kami semuanya Tuhan, supaya kami tetap setia kepadamu Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan ini, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi satu alat Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh melayani Tuhan sampai di mana Tuhan mau kehendaki kami melayani Tuhan, juga dalam pelayanan dan pekerjaan kami masing-masing, dalam keluarga kami, biar kami selalu menjadi berkat. Puji syukur kepada Tuhan. Banyak perkara lagi tapi kami taruhkan saja semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya jadi, nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami yang tinggal, memberkati kami yang pulang, bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Kami boleh selalu tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami berdoa dan serahkan di dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam berkat nama Bapa, Putra Allah, dan Roh Kudus, dan kami semuanya akan masuk ke dalam kerajaan-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.